Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, hari ini kita masuk pelajaran KN ya nak. Masih di bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas soal latihan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa yang terdiri dari 4 masa, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Nah, hari ini kita akan belajar dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila yang dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila itu sendiri yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Apa kalian tahu apa itu ideologi terbuka? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasan berikut ya nak. Oh iya nak, sebelum ibu lanjutkan, kalian bisa mencatat materi yang ibu Omi jelaskan ini dan bisa kalian pause videonya untuk kalian catat yang kalian anggap penting. Begitu ya nak. Jadi di buku kalian terdapat catatannya. Nah, kita lanjut lagi ya. Yang ke-1, hakikat ideologi terbuka. Istilah ideologi dibangun dari 2 kata, yaitu idea yang berarti gagasan konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani, yaitu eidos, yang berarti bentuk. Di samping itu ada pula kata eidien yang artinya melihat. Dengan demikian secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Pancasila sendiri sebagai ideologi negara merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa. Maka dari itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsa atau pemikiran perseorangan. Dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Nah, dari penjelasan ibu ini, apa kalian sudah paham tentang ideologi terbuka? Oke, yuk kita lanjut. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar
berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi terbuka. Hal ini dimaksud untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan 1. Stabilitas nasional yang dinamis, 2. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. 3. Mencegah perkembangan paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai yaitu nilai dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, ternyata Pancasila merupakan nilai dasar ya nak. Pancasila juga mengandung nilai instrumental, yaitu peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya, misalnya Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pancasila juga merupakan nilai praksis. Maksudnya, realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, nilai praksis Pancasila harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Adapun ketiga dimensi Pancasila tersebut diantara sebagai berikut. 1. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan optimisme serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. 2. Dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan stat fundamental norm. Artinya, pokok kaidah negara yang fundamental. Yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu Omi tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, bisa kalian pahami ya nak? Jika belum paham, bisa kalian putar lagi videonya dan jangan lupa dicatat di dalam buku latihan kalian. Nah, di sini ada tugas. Berilah 3 contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan setiap nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila tadi ada 5 ya nak. Bisa kalian sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan perwujudannya. Akan kita bahas di WhatsApp grup kelas 9. Berakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.